Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya, semoga semua pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini ya, saya akan menjelaskan kembali mengenai persiapan untuk uji kompetensi kejuruan. Ya, uji kompetensi kejuruan ini ya di jurusan BDP atau Bisnis dan Pemasaran ini dilakukan oleh yang pertama yaitu LSP ya, LSP. Terus kemudian yang kedua adalah DUD. Nah, jadi yang pertama adalah LSP, yang kedua adalah DUD. Nah, pada video kali ini ya saya menjelaskan mengenai nanti apa saja yang akan dilakukan oleh DUD ya, apa yang kalian persiapkan ya untuk uji kompetensi yang dilakukan oleh DUD atau dunia usaha, dunia industri. Jadi kita memilih paket 3 ya, paket 3 untuk uji kompetensi keahlian ya di tahun 2022 ini. Ya, tahun ajaran 2021-2022. Apa saja yang kalian persiapkan ya? Yang kalian persiapkan yang jelas ini ya, komputer, internet, kertas, printer, LCD, screen ya, stiplo, staples, protractor ya. Ini sudah saya share ya di grup ya. Ini saya share apa saja yang kalian persiapkan ya. Intinya saya mereview kembali ya. Kemudian aspek untuk keterampilan ya, tugasnya adalah operasional pemasaran produk dan jasa. Jadi kalian sudah mempersiapkan produknya ya. Produk sudah dipersiapkan, apa yang akan kalian nanti gunakan untuk pembuatan proposal, surat penawaran ya, kemudian pemasaran lewat sosial media. Kita memilih untuk Instagram. Yang pertama, mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan ya, melaksanakan komunikasi efektif, melaksanakan penulisan bisnis, pendekatan kepada pelanggan, ini keterampilan penjualan, rencana aktivitas penjualan, mewujudkan kepuasan pelanggan, memperdayakan media sosial untuk menarik pelanggan retail, melakukan aktivitas pemasaran digital untuk bisnis retail, ya, menentukan aplikasi perdagangan daring atau e-commerce untuk meningkatkan penjualan dan pelayanan retail. Nah, ini di sini nanti kita adalah Instagram. Yang pertama adalah membuat proposal usaha. Ya, ini kalian ketik kemudian kalian print. Jadi ini sudah saya share juga ya, ini untuk nanti apa saja yang kalian persiapkan ya. Kemudian isi proposal usaha harus ada judul proposal usaha. Jadi kamu menentukan produk, terus kemudian kamu menjadi menentukan judul proposal usahamu, usaha apa ya. Nanti contohnya akan saya berikan ya. Terus kemudian menceritakan latar belakang usaha, visi usaha, misi usaha, analisa SWOT. Jadi poin-poin ini harus ada dalam proposal usaha ya, sesuai dengan juknis dari pusat ya, juknis dari pusat tentang ujian kompetensi ini. Strategi pemasaran, marketing mix, perhitungan modal awal, perhitungan rugi laba, kemudian kesimpulan. Kemudian mempresentasikan proposal usaha dalam bentuk PPT ya. Jadi kamu mempresentasikan proposal usahamu nantinya ya, akan diujikan ya. Di sini kamu juga harus belajar public speaking yang benar ya, komunikasi yang benar ya, harus percaya diri, komunikatif, terus kemudian mental harus percaya diri ya, kemudian performanya juga harus bagus ya. Membuat surat penawaran produk ya, ini nanti dengan menggunakan kop surat kemudian di print, contohnya akan saya jelaskan nantinya. Kemudian mempromosikan produk menggunakan sosial media ya, ini sudah sepakat kita menggunakan untuk Instagram. Cara mengoptimasi Instagram, cara membuat Instagram bisnis bagaimana juga sudah saya berikan ya, materinya. Ini langkah kerjanya ya, kalian bisa baca sendiri ya. Misalkan ini terlalu cepat ya bisa di screenshot ya. Ini melaksanakan mempersiapkan topik pesan sesuai topik ya, presentasi penjualan, penanganan terhadap keberatan pelanggan. Terus kemudian meninjau aktivitas pemasaran digitalnya, melaksanakan pengelolaan waktu, pengelolaan teritori, melaksanakan layanan prima, melakukan aktivitas pemasaran digital, meninjau aktivitas pemasaran digital, mengkonfirmasi efektivitas aplikasi perdagangan daring atau e-commerce, menganalisa relevansi kehadiran aplikasi perdagangan daring untuk operasi retail saat ini, memantau uji performa aplikasi dan teknologi perdagangan daring atau e-commerce. Ya, ini untuk poin-poin penilaiannya di sini nanti seperti ini. Terus ini adalah petunjuk teknik pelaksanaannya ya. Yang pertama adalah membuat proposal dari produk yang sudah kamu mantapkan ya. Jadi produknya harus sudah ada. Ya, produkmu apa? Nanti dibuat proposal dengan ketentuan seperti ini dalam penulisannya.
ya, MS Word, ukuran kertas A4, jenis tulisan Times New Roman, ya, ukuran tulisan 12, fontnya, ya. Kemudian page setup atas bawah 2,5, ya, 2,5 atas sama bawah 2,5, kemudian kanan kiri ini 2,5, ini ditentukan ya, ini di page layout ini, ya. Kemudian isi proposal adalah judul usaha, pendahuluan, latar belakang usaha, ini harus ada ini poin-poinnya, visi usaha, misi usaha, ya, analisis SWOT, strategi pemasaran atau marketing, perhitungan modal awal, perhitungan rugi laba, kesimpulan. Terus kemudian yang kedua adalah pembuatan PPT proposal usaha. Jadi ini dalam bentuk PowerPoint, kamu menyiapkan juga. Ya, jadi poin-poinnya apa saja? Ya, poin-poin dari ini ya. Itu dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi ya hanya poin-poinnya saja ya, nggak usah digambarkan seluruhnya. Nanti yang jelas pada saat kamu presentasi kamu bisa menjelaskan semuanya. Pada saat presentasi. Ya, namanya PPT PowerPoint ya berarti harus poin-poinnya saja. Tapi pada uraiannya, deskripsinya, penjelasannya kamu harus nanti bisa menjelaskan. Tuh. PPT ini bebas ya, jumlah slide-nya bebas, yang penting ada ini, ada poin-poin dalam ini ya. Jadi sekilas judulnya apa, pendahuluan, visi usaha, misi usaha, analisis SWOT. Ya, ini ada, misalkan ini dibuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jadi 9 sampai 10 slide juga nggak apa-apa. Ya, yang penting nanti paling utama adalah poinnya pada saat kamu menjelaskan proposal usahamu dalam bentuk PowerPoint penyajiannya. Ya, makanya saya tekankan harus belajar public speaking yang benar. Ya, nanti setelah video ini akan saya jelaskan tentang public speaking materinya gitu. Membuat surat penawaran produk ya, nanti contohnya akan saya berikan. Produk yang ditawarkan pada surat penawaran produk adalah produk lokal yang ada pada proposal usaha ya. Jadi pada proposal usaha ini kamu mengirimkan surat penawaran produk kepada mitra usaha ya, pada apa itu calon konsumen kamu ya. Intinya ini juga salah satu bentuk proposal ya, tapi proposal penawaran produk ya, jadi intinya kita itu menawarkan produk ya, intinya, tapi dalam format resmi ya, badan usaha resmi ya, antar badan usaha, kemudian kamu menawarkannya coba bagaimana gitu. Pembuatan konten foto dan video serta mempromosikan pada sosial media Instagram, jadi ini sudah disepakati kita pakai Instagram. Untuk ketentuan pembuatan konten foto dan video serta promosi pada media sosial Instagram sudah berikut. Tentukan strategi promosi yang akan buat sesuai produk Anda. Produk yang digunakan untuk pembuatan konten video adalah produk lokal sesuai dengan proposal. Jadi masih ada relevansi ya. Intinya dalam proposal kamu membuat produk itu dipakai proposal, dipakai penawaran, kemudian dipakai ini Instagram. Media sosial yang digunakan adalah Instagram. Wajib menggunakan akun Instagram bisnis untuk mempromosikan produk Anda ya, boleh akun personal kalian yang sudah dimigrasi ke bisnis atau membuat akun baru. Foto profil dari Instagram adalah produk yang akan dipromosikan ya. Jadi cara Instagram marketingnya itu sudah saya kasih tahu kalian. Nanti pengumpulan ya yang akan dinilai oleh ya dunia usaha, dunia industri ya. Kita mengundang dari rekan dari Joel Onten Kediri ya, juga kan lain Kediri. Nanti akan dikumpulkan, yang akan dinilai oleh DUD adalah ini screenshot dari profil, screenshot dari insight profil, screenshot dari upload konten foto produk saat UKK. Nah, jadi kontennya di screenshot ya, kemudian dikumpulkan. Screenshot dari insight konten foto tersebut, screenshot dari upload konten video produk saat UKK atau reels ya, kalau sekarang itu sudah terkenal dengan reels itu ya. Screenshot dari insight reels ya atau konten video tersebut ya, ini tolong dipahami. Nanti kalau memang belum jelas tolong ditanyakan di grup itu. Jadi itu poin-poinnya yang akan kalian kerjakan. Nah, ini adalah contoh surat penawarnya seperti ini. Nah, ini contoh surat penawaran, nanti akan saya saya kasihkan di deskripsi ya, kamu bisa download kalau misalkan kemarin hilang, bisa download ulang surat penawaran sama contoh proposal ya. Misalkan ini kop suratnya ya, misalkan PT ini ya, ini usaha kamu ini ya, alamatnya ini harus jelas ini ya, jalan, kemudian nomor teleponmu, terus kemudian email kalau ada, website, kemudian Instagram kamu ya, cantumkan di sini aja ya. Kemudian ini ya Surabaya, misalkan ini tanggal pembuatannya tanggal berapa ya, lampiran ini persis seperti ini ya, harus detail, harus jelas. Dengan hormat kami dari perusahaanmu apa ya, di bidang apa ya, ini menawarkan apa, produkmu apa
Nah, ini berapa produk, misalkan kalau beberapa banyak varian ya di sini sebutkan varian ini, jumlahnya berapa, kemudian harga. Ya, misalkan kalau harga eceran berapa, misalkan harga reseller berapa, harga agen berapa, nah itu dijelaskan di sini. Ingat, harus ada harganya ya supaya jelas. Ini sebenarnya bagian dari proposal ini ya, proposal penawaran namanya. Ya. Kemudian ini ditentukan juga syarat dan ketentuan. Ya, syarat ketentuan pembayarannya harus bagaimana, pelunasan ya, kemudian uang muka kalau ada, waktu dan pengiriman ya. Ini disclaimernya itu harus ada syarat dan ketentuan, atau dalam bahasanya adalah disclaimer ya. Penawaran ini berlaku ya sampai tanggal, nah istilahnya seperti itu. Jika ada perubahan harga akan segera diinformasikan. Pembayarannya bagaimana, ini metode pembayarannya, nah ini juga dijelaskan ya. Ingat, harus dijelaskan detail. Kemudian ini ya, bagian ini yang menawarkan ya, kontak personnya ya, ini itu contohnya ya, contoh surat penawaran. Ini juga contoh surat penawaran seperti ini ya. Jadi surat penawaran itu memiliki fungsi menjalankan satu kerjasama dengan pihak eksternal, pihak luar ya. Ini termasuk salah satu bagian dari promosi ya, surat penawaran. Kita mengirim kayak semacam brosur sebenarnya ini ya, tapi secara formal ya, secara formalitas ya. Mengirim brosur tapi secara formalitas karena ada kop surat ya dan lain-lain ya. Ini harus ada poin-poinnya, informasi perusahaan yang menawarkan barang yang ingin ditawarkan apa ya. Kemudian penjelasan mengenai harga promo, metode pembayarannya bagaimana, informasi produk, gambar produk ya. Syukur kalau ada gambarnya, ingat ya, tolong syukur kalau ada gambarnya, dikasih tahu gambarnya produknya seperti ini, detailnya seperti ini ya, misalkan bahan-bahan dan lain-lain. Intinya informasi tentang produknya juga ada, jadi tidak hanya sekedar surat saja ya, tapi detail produk di lampiran itu harus ada ya, minimal harus ada, itu yang paling bagus ya. Jadi informasi detail tentang produk. Ini contoh surat penawarannya seperti ini. Nah ini ya, ada gambarnya juga. Gambar ini paling tidak dijelaskan detail ya, bahannya apa, terus size-nya apa saja, ini ya seperti ini, harganya ya kan, harga promosi satu. Nah ini misalkan kalau harga agen berapa, lah itu bisa dijelaskan juga ya. Ini kontak person ya. Ingat ya, gambar jelas detail dalam surat penawaran itu yang paling bagus adalah sangat jelas dan detail ya, sehingga yang menerima surat penawaran tersebut itu bisa bisa mempertimbangkan ya, bisa mempertimbangkan ya apa yang kamu tawarkan ya, kemudian value-nya apa, benefitnya apa, seandainya dia beli produkmu dapat keuntungan berapa, dapat keuntungan bagaimana ya kan. Jadi untung tidak seandainya dia membeli produk yang kamu tawarkan. Nah, ini contoh yang ini masih kurang ya, ini sebenarnya seperti ini sebenarnya kurang lampirannya ya. Furnitur itu mesti detail jelas ya, kayak meja komputer merek ini, lemari, kursi, meja, ini tolong gambar-gambarnya itu harus jelas. Jadi nanti kamu pada waktu mengumpulkan surat penawaran itu tolong gambarnya itu juga ada ya, detail jelas. Nah, intinya sebenarnya ini brosur tapi dalam bentuk formalitas, karena kita mengirim ke instansi atau lembaga tertentu secara tertulis, secara legal ya. Jadi itu untuk contoh surat penawaran. Sedangkan untuk proposal ini ya, ini saya contohkan proposalnya, usahanya di sini keripik. Jadi di sini proposal usahanya keripik. Yang pertama latar belakang. Nah, jadi latar belakang itu menceritakan ya latar belakang sejarah berdirinya produkmu atau usahamu ya. Harapan kesenjangan latar belakang usaha itu sebenarnya kesenjangan antara harapan dan kenyataan ya. Harapannya bagaimana, ternyata kenyataannya saat ini masih bagaimana ya. Nah, itu dijelaskan dengan proposal ini. Kemudian visi usahamu apa, produkmu, misinya apa ya. Kemudian analisis SWOT, ini sesuai dengan produk kalian. Ini contoh ini sudah saya share ya. Kalau belum ya nanti bisa kamu download ulang di download ulang di deskripsi video ini ya.
kekuatan ya, kekuatan misalkan ini keripik pisang ini kekuatannya ini, terus kemudian kelemahan, peluang, strategi permasalahan menggunakan marketing mix itu bagaimana ya, ini jelaskan ini ya, produk, price, place ya, promotion, proses, cycle, ini dijelaskan secara detail apa saja ini yang akan kamu lakukan ya, tentang produkmu itu dijelaskan. Kemudian perhitungan modal awal ya, alat dan bahan ini apa saja ya, kemudian bahan-bahan, langkah-langkah atau proses pengolahan. Nah, ini dijelaskan secara detail ya, dalam proposal bisnis. Sebenarnya proposal ini paling utama untuk apa sih? Nah, untuk menarik investor ya sebenarnya. Dalam proposal bisnis itu sebenarnya kalau kita membuat proposal suatu usaha ya, kita mendirikan suatu badan usaha, itu sebenarnya untuk menarik apa? Menarik pemodal, menarik investor ya, sekutu aktif, sekutu apa? Menarik sekutu aktif ya kalau kita mendirikan sebuah badan usaha. Ya. Jadi sama-sama diketahui ya. Kalau untuk kita pribadi ya paling tidak kita punya plan ya, makanya ada yang namanya business plan, ada yang namanya apa, customer journey map ya, ada yang namanya juga bisnis model canvas ya, itu hampir sama ya, intinya ya seperti ini ya. Tapi paling utama kita punya plan ke depannya ya. Tapi kalau dalam proposal usaha ini ya, sebenarnya kalau namanya badan usaha, kita mendirikan badan usaha, kita punya proposal, ini yang paling utama adalah menarik investor. Ini dijelaskan detail ya, rugi laba ya, misalkan ini minyak goreng 15 kg kali 10, ini harganya berapa, ini harus detail ya. Kalau sekarang harganya misalkan 15.000 ya ditulis 15.000 ya, jangan hanya perkiraan ya. Kita intinya kita mau membangun suatu usaha itu ya harus kita riset, kita benar-benar di pasar itu harus didata secara real ya. Jadi jangan hanya kira-kira ini, kira-kira harganya ini, tenaga kerja kira-kira ini ya, jangan begitu ya. Ini ada yang tanya, Pak, misalkan tenaga kerjanya cuma saya sendiri bagaimana? Ya ini dimasukkan di sini. Ya, tenaga kerja satu orang, misalkan kamu sendiri ya, atau kalian sama orang tua kalian, dimasukkan di sini. Jangan dipakai nol. Ya. Karena ingat, kalian sendiri juga harus di apa itu? Istilahnya juga harus dihargai gitu loh ya. Jadi jerih payah kalian sendiri juga harus dihargai, harus dimasukkan dalam ini perhitungan ini. Ya, tenaga kerja terutama ini. Ini kadang diabaikan ini ya. Tenaga kerjanya tidak ada misalkan ya, tenaga kerjanya ya misalkan kalau kamu sendiri ya dituliskan di situ ya. Ingat, ini harus detail, harus sesuai dengan riset real, data real di lapangan. Nah, makanya kita harus butuh yang namanya riset, kesimpulan dan saran-saran kedepannya ya, bagaimana ya, itu dituliskan juga itu ya. Jadi saya kira itu tentang proposal usaha ya, kemudian tentang surat penawaran ya. Nanti untuk selanjutnya kita bisa bimbingan atau bisa komunikasi japri langsung ya. Kemudian di deskripsi nanti akan saya cantumkan contoh ini ya, proposal ini ya, sama contoh surat penawaran ya. Demikian penjelasan saya ya mengenai persiapan uji kompetensi yang akan dilakukan oleh DUD, Dunia Usaha Dunia Industri ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.